Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulur-dulur satu Nusantara? Semoga hari ini kita selalu diberi kebahagiaan, keselamatan, ketentraman, juga diberi kesehatan lahir batin dunia akhirat, dan kita selalu diberi limpahan rahmat sehingga kita bisa selalu belajar untuk menjadi orang-orang yang bersyukur. Amin amin ya rabbal alamin. Dulur-dulur, di kesempatan kali ini kita masih ngobrol bareng bersama Widi Jawa Channel yang tentunya kita akan membahas tentang weton dan suatu perjalanan garis hidup ya. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah berkomentar, juga yang sudah share, sudah subscribe. Tentunya karena dengan subscribe, like, juga komen, nanti kita bisa bergabung atau bersama di kesempatan atau konten berikutnya. Baik konco-konco, dulur-dulurku semua, di kesempatan saat ini saya akan mencoba membahas tentang weton Sabtu Pahing ya. Weton Sabtu Pahing ini adalah weton yang neptunya tertinggi, yaitu bernilai Sabtu itu 9, Pahing itu 9, jadi jumlahnya 18. Dari jumlah neptu weton yang ada, ini adalah weton yang memiliki hoki yang luar biasa ya, dari weton Sabtu Pahing ini. Tadi kita akan coba ngobrol bareng tentang garis perjalanan hidup, atau sebesar apa energi yang ada dalam perjalanan hidupnya. Nanti kita akan membahas tentang siklus umur ya, dimana kita akan melihat umur berapa ini Sabtu Pahing ini punya masa kejayaan, punya masa prihatin, dan dimana masa-masa dimana harus bisa berusaha untuk tetap tegar, untuk menjalani suatu garis kehidupan. Kalau kita lihat dalam usia 0 sampai 6 tahun, ketika dari lahir sampai masa-masa PK ya, ini memiliki suatu nilai energi kehidupan yaitu 6, dimana Sabtu Pahing ini adalah, kalau dari kelahirannya itu adalah akan menjadi anak-anak yang lincah, anak-anak yang memiliki suatu karisma, kelincahan, juga sangat menyenangkan, dan akan muncul bakat-bakat kepemimpinan dalam dirinya ketika umur 0 sampai 6 tahun, karena memiliki nilai garis kehidupan 6. Setelah umur 6 sampai 12 tahun ini akan memiliki nilai atau energi kehidupan 1. Nah, ini akan jadi perubahan yang sangat drastis ini ketika masa balita ini begitu lincah, begitu ceria, begitu sangat memiliki bakat-bakat yang mulai muncul. Namun ketika masa-masa 6 tahun sampai 12 tahun ini, karena nilai kehidupannya ini 1, jadinya ini akan menjadi anak-anak yang pemurung, yang kurang semangat, yang mungkin kalau masa-masa SD ya, ini adalah anak-anak yang suka menyendiri, dan jadinya akan berkebalikan ketika masa balitanya itu ya. Tapi untuk orang tua yang memiliki anak Sabtu Pahing ini jangan sampai ini ya, jangan sampai dibentak di masa SD-nya, karena ini akan berpengaruh pada psikologisnya. Ini memang garis energi kehidupannya seperti itu ya. Dan ketika masa-masa SD itu adalah masa-masa perubahan dari balita, itu memang sangat drastis, dari 6 ke 1 itu. Tapi jangan khawatir, setelah itu akan menginjak ke usia 12 sampai 18, ini akan memunculkan energi kehidupan 2 ya, nilai 2. Itu ketika nilai 2 ini, sifat-sifat yang ada di masa-masa SD nanti akan
mulai berubah di masa SMP dan SMA. Ini ketika anak mulai mau bergaul lagi, mulai mau menunjukkan bakatnya, keceriaannya akan mulai muncul ya. Tapi nilai 2 itu adalah nilai yang biasa-biasa umum seperti remaja lainnya seperti itu. Namun di saat umur 18 sampai 24 tahun ini akan melompat ke nilai 4, yaitu akan melompat dari 2 ke 4 ya. Ini adalah nilai yang luar biasa. Jadi ibarat dari lulus SMA itu kalau mau membuka usaha atau bisnis, ini akan menjadikan usaha atau bisnisnya ini luar biasa, akan memberikan suatu keuntungan yang besar ya. Tapi kalau mau melanjutkan ke pendidikan selanjutnya, ini contohnya saja mau daftar ke angkatan, seperti mau ke menjadi TNI atau polisi, bisa ya Sabtu Pahing ini, karena Sabtu Pahing ini jiwanya adalah jiwa seorang pemimpin, jiwa seorang petarung. Sabtu Pahing kalau memiliki bakat dalam olahraga bisa nanti, karena masa-masa ini adalah masa yang luar biasa, masa-masa yang penuh semangat di usia 18 sampai 24 tahun. Nah, di masa 24 tahun sampai masa 30 tahun ini meningkat lagi, memiliki nilai energi 5 ya. Ini luar biasa. Barat usaha itu pasti akan memiliki suatu keuntungan yang begitu besar, dan ibarat usaha itu akan berkembang begitu pesat. Nah, inilah luar biasanya Sabtu Pahing ya. Kemudian ini adalah siklus yang pertama ya. Dari 0 sampai 30 tahun itu adalah siklus perputaran garis nasib, sehingga dalam Jawa itu terkenal dengan namanya cokro panggilingan, atau kehidupan itu berputar, atau roda kehidupan itu selalu berputar. Ketika umur 30 sampai 36 ini akan kembali kepada nilai yang pertama, yaitu 6. Nah, disinilah sebenarnya puncak kejayaan Sabtu Pahing ya. Puncak kejayaan Sabtu Pahing ini di umur 30 sampai 36. Ibarat memiliki usaha, memiliki pekerjaan, ini adalah puncak-puncaknya. Ini ibaratnya kalau memiliki usaha besar itu akan berkelimangan harta dan keuntungan. Karena ini adalah angka 6, ini adalah puncak kejayaan. Ibarat suatu kerja atau usaha itu memang full atau digasnya ini di umur 30 sampai 36. Namun akan kembali lagi kepada suatu garis kehidupan ketika umur 36 ke umur 42. Ini adalah masa-masa prihatin ya, karena di umur 36 ke 42 ini sang Sabtu Pahing ini memiliki nilai garis kehidupan atau nilai 1. Nilai 1 ini adalah ibaratnya adalah masa prihatin. Jadi ketika punya usaha, kemungkinan pada usia-usia ini usahanya akan begitu turun drastis, atau bisa juga terjadi suatu kebangkrutan, atau masa-masa yang ibaratnya adalah orang berjalan di malam hari ya, berjalan di kegelapan. Namun bagaimana solusinya ketika Anda sudah punya usaha, punya pekerjaan yang bagus pada usia 30 sampai 36, puncak-puncaknya. Ketika umur 36 ke 42, ini saran yang terbaik adalah memiliki usaha ini dipasrahkan kepada orang lain, sehingga orang Sabtu Pahing ini bermain di belakang layar ya. Tidak boleh langsung kepada titik usahanya itu atau memegang usahanya itu. Bisa dialihkan kepada saudara atau diserahkan kepada pasangan hidupnya yang sudah memiliki pasangan, seperti itu. Supaya untuk menjaga, karena energinya ini adalah energi prihatin, begitu
ibaratnya adalah rezeki mati ya. Namun jangan khawatir, setelah masa 36 ke 42 masa prihatin itu akan kembali ke nilai 2, yaitu ibaratnya sudah kembali lagi, yaitu cukup lagi untuk bisa berusaha, kemudian naik lagi ke usia 48 ke 54, kembali lagi pada nilai 4, dan di usia 54 ke 60 inilah kembali lagi meningkat ke nilai 5 ya. Energi kehidupannya itu ibarat usaha ini mulai keberuntungan atau mulai besar, mulai berjalan dengan bagus. Dan puncak kejayaan yang kedua yaitu ketika umur 60 ke 66, ini adalah nilai 6. Jadi perjalanannya terus seperti itu, siklusnya, perputarannya. Jadi yang perlu diwaspadai ketika kita melihat nilai garis kehidupan ini adalah Sabtu Pahing harus berhati-hati ketika berumur 36 ke 42. Dan ini adalah suatu prediksi atau suatu garis hidup yang berdasarkan dengan weton dan nilai-nilai garis kehidupan berdasarkan umur yang ada. Nah, seperti itu ya. Semoga yang memiliki weton Sabtu Pahing ini mencoba untuk memahami. Mungkin kalau yang sudah usia di atas 50 akan tahu ya, memang seperti itu garis kehidupannya. Tapi kalau yang masih muda pasti bertanya, apa benar seperti itu? Nah, yang bertanya kita lihat nanti di perjalanan hidupnya. Yang sudah pernah menjalani pasti mengatakan, ya memang benar seperti itu garis kehidupannya ya. Memang suatu kehidupan itu adalah suatu siklus atau roda, di mana ada saatnya di atas, ada saatnya di bawah, ada saatnya jaya, dan ada saatnya mungkin turun. Dan itu adalah suatu proses kehidupan, seperti malam dan siang selalu berpasang-pasangan. Tapi yang pasti dalam satu perjalanan hidup ada satu hal yang tetap dipegang agar tetap pada suatu jalur yang benar, yaitu kita harus tetap berusaha atau belajar untuk tetap berpegang teguh, mendekatkan diri pada Sang Maha Kuasa, sehingga kita tetap intinya diberi kebahagiaan dan keselamatan. Ibaratnya kita diberi kejayaan, kita nggak terlena. Di saat kita mungkin lagi prihatin, kita juga tidak berputus asa. Yang penting tetap semangat, tentunya seperti itu. Baik konco-konco, dulur-dulur, monggo silahkan yang mau berkomentar atau juga yang memberi sanggahan nanti bisa di kolom komentar ya. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, juga share biar kita bisa berjumpa di video konten selanjutnya. Terima kasih dulur-dulur di seluruh Nusantara. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.